Nama Lesti Kejora kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul laporan hukum yang menudingnya tidak membayar royalti atas lagu yang ia bawakan. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi di industri musik Indonesia terkait sistem pembayaran royalti dan hak cipta. Persoalan tersebut mengingatkan publik pada polemik sebelumnya yang melibatkan pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi ternama Agnes Mo. Ari sempat membawa Agnes Mo ke jalur hukum setelah mengklaim bahwa lagu Bilang Saja yang dibawakan tanpa izin dari penciptanya. Kan saya memahami tentang undang-undang hak cipta itu memang nggak dari awal. Dari tahun waktu saya ciptakan lagu itu 2004 itu saya belum mengenal itu undang-undang. Nah, setelah saya tahu di undang-undang itu ada hak-hak pencipta lagu yang harusnya dilindungi, nah makanya saya merasa loh kok selama ini hak-hak saya berarti nggak ada dong gitu, sebetulnya harusnya ada gitu kan. Nah itu akhirnya setelah saya bertemu dengan teman-teman pencipta lagu, bergabung dengan aksi, jadinya semakin menambah ilmu dan wawasan saya tentang hak cipta. Akhirnya saya mencoba untuk men-scanning lagu-lagu saya ini di mana aja nih gitu. Terus akhirnya yang terjadilah konser yang kemarin itu. Dan itu pun konser itu saya sudah surati pihak manajemen secara langsung, belum ketemu Bang Mino belum. Saya secara langsung sudah meminta royalti ya, karena selama ini dari RMKN juga nggak ada royalti. Jadi saya minta langsung ke pihak manajemen Agnes, waktu itu sebesar 15 juta saya mintanya kan, tapi kan nggak digubris, nggak dikasih ya kan. Ya udah, akhirnya saya tunggu apakah saya dapat terima dari RMKN, mungkin dari RMKN mereka bayar gitu ya. Apalagi kemudian banyak pendapat-pendapat yang mayoritas seolah menganggap apa yang diperjuangkan oleh Mas Ari ini konyol, ya, melawan arus, melawan opini dan pendapat yang ada selama ini, bahkan mungkin dicurigai macam-macam ya. Mungkin tadi kata Mas Ari saya baru tahu juga itu nggak ada beras lah, ya kalah judi online lah sehingga butuh uang, ya. Tapi itulah yang membuat kita akhirnya melangkah kepada lembaga yang lebih tinggi, tempat kita untuk memperjuangkan sebuah keadilan, yaitu di pengadilan niaga. Dan ternyata saya harus menyatakan masih ada keadilan itu, memang masih ada, tapi selama ini mungkin masih diragukan, terutama khusus tentang hak cipta oleh para komposer ini. Kasus pun berakhir dengan keputusan pengadilan yang memenangkan pihak pencipta lagu dan mewajibkan Agnes Mo membayar ganti rugi dalam jumlah 1,5 miliar rupiah. Namun, alih-alih melaksanakan hukuman, Agnes justru mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut. Menurutnya, selama ini royalti seharusnya tidak dibayarkan oleh penyanyi, melainkan penyelenggara acara. Dalam sebuah podcast, Agnes mengaku bahwa dalam kontrak kerjanya sudah mencantumkan terkait klausul tersebut. Ngikutnya undang-undang aja gitu, tapi ternyata memang banyak yang belum paham tentang undang-undang itu seperti apa, bahwa undang-undang hak asasi dan peraturan pemerintah sama peraturan menterinya itu nggak bisa dipisahin gitu, itu satu kesatuan gitu. Cuman ya memang ya tadi kita juga cerita juga selama saya di sana, saya juga kan bagian dari dalam tanda kutip istilahnya LMK dari ya pokoknya di sana lah sebagai pencipta lagu di Amerika. Jadi tadi kita cerita juga kalau di sana tuh sistemnya seperti ini bla bla bla. Sudah diajukan kasasi pada tanggal 12 kemarin. Ya, meskipun memori kasasinya belum kami terima. Karena kami kan juga berhak untuk membuat yang namanya kontra memori kasasi. Tapi kata kuncinya seperti ini, ya. Di pasal 9 itu mengatakan izin dulu. Agnes tidak punya izin dari pencipta maupun dari pemegang hak cipta, ya, yaitu LMKN. Karena LMKN sudah bersuara toh. Yang pertama, masalah izin, ya. Oke, kita ikuti alur pikirnya. Yang penting bayar, itu misalnya, betul ya? Dia juga nggak bayar. Kenapa kok Bang Manola tahu? Karena Ari sudah ngecek ke LMK dan LMKN. Untuk 3 konser itu tidak ada pembayaran royalti, tidak ada izin. Terus bagaimana kita ingin merubah keputusan Pengadilan Niaga itu di tingkat Mahkamah Agung kalau dua-dua hal itu, dua-dua komponen itu tidak pernah ada?
harusnya nggak digugat, harusnya nggak perlu izin, yang penting bayar boleh, yang penting bayar juga kagak. Kan artinya kan ini suatu hal yang nggak perlu diperdebatkan lagi. Harusnya itu Agnes atau kuasa hukumnya datang ke pihak kita, kemudian kita ngomong-ngomong empat mata dari hati ke hati, kan begitu ya, sesama seniman, bagaimana menyikapi putusan, bukan seperti ini. Penyanyi juga seperti itu, gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu takut akan pencipta akan semena-mena, nggak ada aturannya kok, ini negara hukum kok. Kemenangan gugatan Ari Bias seolah membuka pintu bagi banyak pencipta lagu untuk memperjuangkan hak mereka. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI pun menyambut baik putusan tersebut karena selama ini sosok pencipta lagu seolah terpinggirkan di saat penyanyi yang membawakannya mendapat begitu banyak pundi ketenaran bahkan kekayaan dari karya mereka. Nanti ini juga akan kami pergunakan sebagai sarana untuk mempermudah bagi para penyanyi dan juga penyelenggara acara untuk bisa memudahkan untuk meminta lisensi atau meminta izin kepada para pencipta lagu yang tergabung di dalam AKSI. Dan di sini kami juga menyampaikan bahwa tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi sebuah penolakan bahwa karya cipta itu bukan hak dari para pencipta. Jadi tidak ada yang mengambil alih hak dari para pencipta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 ayat 4H di situ bahwa hak dari manusia itu memiliki hak yang tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun juga, termasuk oleh negara atau oleh pemerintah, apalagi oleh LMKN. Tidak ada lagi kekhawatiran dari para pencipta lagu, tidak ada lagi ketakutan dari para pencipta lagu dengan ditakut-takutin tidak boleh meminta atau melakukan direct license kepada para penyanyi atau penyelenggara acara. Di sini kita bisa menyampaikan bahwa hari ini kita menyampaikan bahwa itu adalah tidak benar, dan kami akan berjuang terus supaya para pencipta lagu bisa mendapatkan kesejahteraannya lagi, supaya bisa mendapatkan hak-haknya lagi. Putusan kasus Agnes Mo dan Ari Bias menjadi pematik bagi musisi lain, termasuk Ahmad Dhani, untuk mengangkat isu royalti secara lebih luas. Dhani yang dikenal vokal dalam memperjuangkan hak pencipta lagu, menegaskan bahwa sistem royalti harus mengalami reformasi agar tidak merugikan para kreator musik. Ia mendorong penggunaan direct license di mana pencipta lagu menerima pembayaran langsung tanpa perantara dari lembaga kolektif. Pentolan Dewa 19 itu bahkan sempat berselisih paham dengan Judika dan sejumlah musisi yang tidak mendukung. Tapi intinya begini, maksud saya begini, ya selama ini nyanyi lagunya Dewa, nyanyi lagunya Mahadewa, ya. Saya juga nggak pernah komplain kok, ya kan. Tapi kan setelah ada pengetahuan dari Bang Minola bahwa ya semuanya harus ada royalti kan gitu. Habis itu nggak mau nyanyi lagi ya nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah gitu. Menurut Once dan menurut beberapa penyanyi yang logiknya kurang kuat, ini adalah pemalakan. Jadi Once ngomong kemana-mana kan, ini pemalakan dong namanya. Saya bingung, orang ini lagu-lagu saya kok. Nah, ada kerugian. Baik-baik saja. Sudah. Gimana Ci? Buat akhirnya turun. Ada rencana untuk naikin kasasi nggak Kak? Ada rencana untuk naikin kasasi? Sorry Mas. Saya lagi ditungguin sama DJKI. Tapi mau bayar itu kan Bakal ongoing case, nggak boleh dikasih tahu dong. oh berarti tetap menunggu itu. Tidak hanya Judika, Ahmad Dhani juga berbeda pendapat dengan Ariel Noah
terkait direct license atau pembayaran royalti langsung kepada pencipta lagu. Dalam unggahannya, Ariel pun menjelaskan bahwa sejatinya sebagai pencipta lagu, dia tidak ingin memberatkan penyanyi yang ingin membawakan karyanya, termasuk harus terbentur dengan tata kelola royalti yang belakangan masih simpang siur. Ariel juga mengimbau agar lembaga manajemen kolektif atau LMKN segera memperbaiki kinerjanya dalam mengurus pembayaran royalti, tidak memungkiri jika dirinya akan kewalahan untuk mengelola sendiri haknya melalui sistem direct licensing. Karena itulah Ariel mengaku masih membutuhkan LMK dengan catatan LMK harus melaksanakan fungsinya dengan maksimal. Namun, untuk sementara waktu, sampai undang-undang yang baru rampung dan disahkan, saya pikir seharusnya pihak yang berwenang memberikan kejelasan dalam masa status quo ini. Jangan membiarkan para pelaku industri musik Indonesia menjadi bingung, atau takut, atau bahkan diperlakukan tidak adil untuk dapat menyanyikan sebuah lagu ciptaan. Kalau untuk saya pribadi, sebagai pencipta lagu, saya merasa tidak mampu untuk melaksanakan direct licensing seperti yang dibicarakan saat ini. Saya masih membutuhkan LMK untuk mendapatkan atau mengelola hak saya. Tentunya LMK yang kredibel dan bisa dipercaya. Saya ingin mempermudah orang lain untuk bisa menyanyikan lagu saya. Karena hal itu sesuai dengan semangat awal saya menciptakan sebuah lagu, yaitu untuk menghibur semua orang yang bisa terhibur oleh lagu itu. Saya berasumsi direct licensing ini muncul atas dasar kekecewaan para pencipta lagu kepada LMK yang berfungsi melaksanakan hak ekonomi mereka. Dari mulai laporan yang dirasa kurang detail, sampai ke mekanisme yang dirasa masih primitif, tidak digital, tidak mudah, dan sebagainya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh para pencipta lagu saja, tapi juga elemen lain seperti para promotor pertunjukan. Saya rasa dari sinilah muncul inisiatif untuk direct licensing yang dicontohkan sekarang, atau izin disepakati dan ditransaksikan langsung dengan pencipta lagu tanpa masuk dalam mekanisme LMK atas dasar kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap LMK. Direct licensing belum diatur mekanismenya dalam undang-undang hak cipta. Outputnya belum diuji. Bagaimana efisiensinya dalam pelaksanaan, hingga bagaimana kerjasama yang adil untuk pihak pencipta dan pengguna, termasuk tarifnya. Dan jangan lupa juga soal pelaksanaan pajaknya, karena royalti itu termasuk kena pajak. Selama ini, mekanisme melalui LMK sudah mencakup sampai aturan pajaknya. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang. Gitu. Kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Saat ini Ahmad Dhani mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Ia menyebut bahwa proses penyusunan usulan tersebut sedang berlangsung. Dhani menjelaskan bahwa beberapa musisi seperti Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Pasha Ungu justru turut memberikan masukan untuk revisi tersebut. Menurut Dhani, revisi bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait interpretasi hak cipta, terutama dalam hubungan antara pencipta lagu, penyanyi, dan pihak lain seperti event organizer. Untuk revisi undang-undang itu saya belum bisa jawab. Saya lagi nunggu teman saya di DPR yaitu Melly dan Once. Nanti semoga kita bisa bertiga ngumpul di sini untuk bahas itu gitu. Ya sekarang itu udah dulu lah. Tapi untuk bahan-bahannya, usulan-usulannya sedang berlangsung. Jadi Melly punya usulan, Once punya usulan, Aksi punya usulan, sudah berlangsung. Jadi tinggal nanti nunggu Once, saya, Pasha Ungu, ya, lalu Melly Goeslaw itu nanti berbicara di depan media semua.
saya nggak enak kalau spill nanti kan yang lain-lainnya belum ada. Saya harus spill usulannya harus di depan Meli dan harus di depan Once, harus di depan Pasya Ungu. Ya tergantung daripada DPR ya, apakah cukup revisi, apakah cukup dibuat pansus gitu ya. Nah, ini tergantung dari para pimpinan dari DPR. Kalau sampai sekarang sih belum ada agenda pansus, belum ada. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, sekarang agendanya baru usulan-usulan soal revisi yang mana dilakukan di Badan Keahlian. Di tengah berbagai polemik yang belum usai, terbaru pedangdut Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Ia mengklaim bahwa Lesti telah membawakan lagu ciptaannya tanpa izin sejak tahun 2017. Yoni mengaku telah melayangkan beberapa kali somasi kepada pihak Lesti, namun tidak mendapatkan respon. Lagu-lagu yang dipermasalahkan antara lain Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, dan Buaya Buntung. Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu kan sudah jelas di pasal 9-nya itu mengatakan ya, ayat 1-nya itu adanya pertunjukan ciptaan, 9 ayat 2-nya itu wajib untuk mendapatkan izin pencipta kalau kita ingin menggunakan suatu karya cipta itu secara komersil ya. Ini yang selama ini tidak disosialisasikan. Yang disosialisasikan seolah-olah dengan membayar ke LMKN udah cukup. Pakai pasal 23 ayat 5. Pada 23 ayat 5 itu kan di bawah judul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi semua merasa keberatan untuk meminta izin. Padahal memang undang-undang mewajibkan hal seperti itu. Itu kami lakukan ketika mengajukan gugatan Aribias ke Agnesmo. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian ada pencipta lain yang kemudian sadar akan hak eksklusifnya atas karya ciptanya seperti Yeni Dores itu, dan dia melihat bahwa ada penyanyi yang membawakan lagunya secara komersil dan tanpa izin, saya rasa dia berhak dong untuk melakukan upaya hukum dan melaporkan penyanyi tersebut, ya, baik secara pidana karena memang di 113 itu kan juga ada sanksi pidananya, dan juga tentu ya secara keperdataan juga boleh kan begitu ya, karena di situ juga ada kerugian hak ekonominya. Sampai terjadi pelaporan dan bergulir sampai hari ini, kita masih menunggu respon dari BPN. Yang mana kata kliennya Pak Yoni, respon. Ini kan jawab, tolong respon. Jangan takut diperas. Jangan takut diperas. Kan ini depan beliau kan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yoni, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan. Polemik royalti lagu yang melibatkan berbagai musisi termasuk Aribias, Agnes Mo, Ahmad Dhani, Ariel Noah, dan Lesti Kejora. Ketua LMKN Dharma Oratmangun menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang teguh pada regulasi yang berlaku dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. LMKN juga menegaskan bahwa mereka tegak lurus terhadap undang-undang dan tidak berpihak pada salah satu pihak dalam polemik ini. Dharma mengimbau agar semua stakeholder dalam industri musik, baik pencipta lagu, penyanyi, produser, ataupun promotor, dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan. Bahwa lagu dibawakan di ruang-ruang publik, di televisi, di platform digital, dan lain sebagainya, harus seizin, sekali lagi, harus seizin pemilik hak cipta maupun hak terkait. Nah, pemilik hak cipta dan hak terkait hanya bisa mendapatkan royaltinya di bidang hak mengumumkan. Undang-undang mengatur harus melalui lembaga manajemen kolektif di seluruh dunia. Undang-Undang 28 tahun 2014 mengamanatkan seluruh pemilik hak cipta dan hak terkait untuk mendapatkan hak ekonominya harus menjadi pemberi kuasa di salah satu LMK, baik itu LMK hak terkait maupun hak cipta. Hak cipta itu pemilik hak cipta atau pencipta lagu, hak terkait itu penyanyi, pemusik,
dan juga produsen fonogram. Ini mesti jelas pemahaman tentang itu. Kalau dia tidak memberikan kuasa di LMK, dia tidak bisa mendapatkan hak ekonominya. Gitu. Ada gagasan-gagasan, bagus juga gagasan-gagasan tentang apakah perlu direct lisensi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sepanjang yang kami lakukan, karena tarif yang ada, tarif pun melalui SK Menteri diusulkan oleh LMKN, lalu dibuat keputusan Menteri Hukum dan HAM saat itu, sekarang Kementerian Hukum. Kemarin kami baru berkoordinasi juga dengan Pak Dirjen Kekayaan Intelektual yang mewakili Pak Menteri. Tentunya kan kita menyerap semua aspirasi yang ada. Ada momentum perubahan undang-undang hak cipta, tentang hak cipta. Dan itu hak inisiatif dari DPR, digagas, dibunyikan oleh saudari kita Ibu Melly Guslow, dan saya melihat di DPR sudah ada badan keahlian yang sedang menyerap berbagai aspirasi, termasuk kami LMKN pun sudah memberikan masukan-masukan.